Sudanese protesters clashed with security forces on Monday. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. We will have a briefing from the Chief Commander of the Armed Forces, General Burhan. General Burhan. Salam, pencinta sejarah. Setelah ngemeng-ngemeng sampai berbusa tentang konflik Ukraina yang tanpa kejelasan, admin meluncur ke Sudan, sebuah negara di Afrika Timur. Baru-baru ini, pemimpin Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan sekaligus panglima tertinggi militer, mendapatkan protes dari warganya di kota Khartoum dan Omdurman atas kebijakan ala militer yang selama ini dia jalankan. Para demonstran menuntut perubahan sistem administrasi pemerintah dari militer ke demokrasi. Tercatat lebih dari 80 warga sipil tewas selama protes dari tahun 2019 sampai 2022. Bukan hanya menggunakan cara-cara represif dalam menghalau para demonstran, Pak Burhan juga menangkap dan memenjarakan para aktivis pro-demokrasi yang diduga sebagai aktor intelektual di balik setiap protes. Sebagian besar dari aktivis ini ditangkap tanpa melalui peradilan. Admin ngambil dari Al Jazeera kan, jadi bukan asal koar-koar. Bagaimana carut-marut di Sudan bisa terjadi? Diawali dari tumbangnya pemerintahan otoriter Omar al-Bashir pada April 2019 melalui jalur kudeta yang dipimpin langsung oleh Pak Burhan. Walaupun sudah menumbangkan kekuasaan otoriter, ternyata protes masih tetap berlanjut. Para warga Sudan menuntut pemerintahan yang pro-sipil dan pro-demokrasi tentunya. Namun, pihak militer sebagai penguasa baru tidak memenuhi permintaan tersebut. Mereka justru menggunakan cara-cara barbar dalam membungkam para demonstran. Melihat kondisi yang kian memburuk, pihak Amerika melakukan intervensi dengan ancaman tidak akan memberikan bantuan cuan ke pemerintahan Sudan yang baru. Dengan ancaman tersebut, nyali Pak Burhan ternyata ciut. Lumayan, bantuan cuan bisa buat beli pelor, masa senapan serbuk kopong cuma jadi pajangan. Akhirnya, Pak Burhan setuju membentuk Dewan Kedaulatan, sebuah kelompok yang berisikan pihak militer dan sipil dalam menjalankan pemerintahan sementara. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak militer berjanji akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya kepada pihak sipil. Harusnya pergantian pemerintahan ke pihak sipil terjadi di bulan November 2021. Namun, pihak militer justru tidak menepati janjinya. Dewan Kedaulatan malah dibubarkan sepihak dan para pejabat pro-demokrasi ditangkap. Kabar terakhir, pada 14 Februari 2022, terjadi aksi protes, disertai baku hantam di wilayah Omdurman, temannya Omdurman. Tragedi tersebut merenggut 1 nyawa. Dikabarkan, Pak Burhan mendapat dukungan dari Rusia. Jika bantuan cuan dari Amerika dihentikan, itu kenapa Pak Burhan bernyali melakukan aksi kudeta terhadap pemerintahan pro-demokrasi. Bagaimana menurut juragan-juragan? Tidak hanya di Eropa saja, bahkan di Afrika juga menjadi medan tempur diplomasi antara Rusia dan Amerika dalam memperebutkan hegemoni pengaruh global. Kalau negara tidak punya fondasi yang kuat, bisa-bisa bernasib sama dengan Sudan. Diplomasi hanya bisa dan harus di-backup oleh kekuatan. Salam, pencinta sejarah.